Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Iya, selamat datang. Hari ini kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya pribadi sangat menarik dari buku The Beginning of Infinity. Buku David Deutsch ya? Betul, bab 16, evolusi kreativitas. Nah, misi kita kali ini tuh kayak mencoba mengurai salah satu teka-teki paling dasar soal manusia. Oke. Gimana sih kemampuan unik kita buat berkreasi, buat bikin hal baru? Itu bisa muncul lewat evolusi. Pertanyaan besar itu. Iya kan? Bab ini tuh menggali dua pertanyaan kunci. Pertama, gimana kreativitas bisa berkembang kalau nenek moyang kita dulu hidupnya di masyarakat yang cenderung statis? Yang mungkin malah nggak suka perubahan. Menarik. Kedua, gimana kita sebenarnya bisa belajar atau niru ide-ide kompleks? Di buku ini disebutnya meme ya. Ya, meme. Cuma dengan ngelihat perilaku orang lain, otak kita kan nggak bisa sekedar download ide gitu aja kan? Betul-betul. Dan mungkin penting ya di awal ini kita samakan dulu persepsi soal kreativitas di konteks bab ini. Oke, gimana tuh? Ini bukan cuma soal seni, kayak melukis atau nulis puisi gitu. Bukan itu aja. Bukan ya? Bukan. Kreativitas di sini artinya lebih dasar lagi. Kemampuan manusia buat mecahin masalah. Dan yang paling penting nih menurut bab ini, kemampuan buat menciptakan penjelasan baru tentang dunia. Menciptakan penjelasan. Iya, termasuk penjelasan kenapa orang lain bertindak begitu. Nah, kemampuan inilah yang asal-usul evolusionernya mau coba dijelaskan. Jadi fokusnya ke gimana kita paham, mereplikasi, dan ngembangin ide. Oke, paham. Mari kita langsung aja deh bedah teka-teki pertama. Boleh? Soal masyarakat statis itu. Bukti arkeologis kan, kayak yang disinggung di buku juga, Iya. itu nunjukin periode yang lama banget dalam sejarah manusia, di mana kemajuannya tuh kayak lambat banget. Stabil sekali ya kelihatannya. Iya, bayangin aja, perkakas batu gitu, bisa sama aja modelnya, ribuan tahun, puluhan ribu tahun malah. Generasi ke generasi, pakainya itu-itu aja. Nggak banyak berubah? Nah, dalam masyarakat yang kayak gitu, yang stabil atau statis, kalau ada ide baru, ada yang beda sendiri, itu bisa jadi malah dianggap bahaya. Betul. Dianggap melanggar tradisi, melanggar tabu, yang bikin malah bisa turun status sosialnya. Bisa dikucilkan mungkin ya? Bisa jadi kan. Nah, ini yang bikin bingung. Kalau inovasi nggak dihargai, malah dihukum, gimana ceritanya sifat dasar buat berinovasi, ya kreativitas itu, justru bisa lolos seleksi alam, kok bisa berkembang di spesies kita? Kontradiktif ya rasanya. Iya, kayak kebalikan dari logika evolusi biasanya. Nah memang ini paradoksnya, dan disinilah bab ini ngasih satu hipotesis yang cukup provokatif sih menurut saya. Gimana tuh? Mungkin nih, di tahap-tahap paling awal, kreativitas itu justru terseleksi bukan karena bikin inovasi yang mengganggu. Bukan karena itu. Terus, tapi malah karena kreativitas itu membantu individu buat lebih baik dalam menyesuaikan diri, berfungsi lebih baik di dalam masyarakat statis itu. Gimana ceritanya? Kreativitas buat menyesuaikan diri. Iya, coba kita pikirin deh. Aturan sosial, tradisi, ritual, bahkan cara kerja sehari-hari, itu kan seringnya kompleks ya. Penuh nuansa. Betul, banyak yang nggak tertulis. Banyak yang nggak diajarin langsung, tapi harus ditangkep gitu dari konteks, dari ngeliatin orang lain. Nah, buat bener-bener paham dan ngejalanin meme sosial ini dengan benar, Contohnya, ya misalnya tahu kapan harus ngomong, kapan harus diem, gimana nunjukin rasa hormat yang pas di situasi A, beda lagi di situasi B. Itu kan perlu kemampuan interpretasi. oke. Nggak cukup cuma niru gerakannya aja, perlu paham maksudnya apa, perlu baca situasi, perlu nerapin aturan secara fleksibel. Nah, kemampuan interpretasi kreatif inilah. Jadi kemampuan memahami nuansa itu ya? Iya, kemampuan buat bikin model mental tentang gimana sih seharusnya ini berjalan, itu yang justru bikin seseorang jadi anggota kelompok yang lebih baik. Lebih pas, lebih konformis dalam arti yang sebenarnya. Wow. Oke, ini putaran yang menarik banget. Jadi kreativitas awal fungsinya malah buat memperkuat kepatuhan. Itu hipotesisnya. Agak mengejutkan ya. Iya, ini mengubah cara pandang banget. Oke, terus teka-teki kedua gimana? Soal replikasi meme tadi. Nah, ini juga nggak kalah menarik. Meme di sini kan bukan gambar lucu di internet ya, tapi unit info budaya. Ide, kepercayaan, skill, gaya yang nyebar dari orang ke orang. Betul, unit transmisi budaya. Kita kan belajar banyak hal dari orang lain. Tapi masalahnya, kita cuma bisa lihat perilaku luarnya aja. Yang kelihatan mata ya. Iya, kita nggak bisa ngintip langsung ide atau aturan atau penjelasan yang ada di kepala mereka. Terus,
Gimana kita bisa niru idenya dengan cukup akurat cuma dari ngeliatin perilaku? Padahal satu perilaku bisa aja diartikan macem-macem kan? Bener banget, interpretasinya bisa banyak. Kayak kata filsuf Karl Popper tuh yang banyak dikutip di buku ini juga. Kan intinya nggak mungkin kita ngomong atau bertindak tanpa ada kemungkinan disalahpahami. Selalu ada celah ya. Selalu ada. Jadi, gimana transmisi budaya yang relatif akurat ini bisa terjadi? Kok bisa ide nyebar lumayan utuh? Nah, pertanyaan ini langsung nyambung ke perbandingan penting yang dibuat di bab ini, yaitu gimana cara manusia belajar itu beda banget secara fundamental dari cara hewan niru. Oke, bedanya di mana? Buku ini ngasih contoh kera sama burung beo. Kera, misalnya, bisa melakukan yang namanya aping. Aping? Iya, niru tindakan fisik sederhana. Contoh klasiknya mungkin belajar mecahin kacang pakai batu setelah lihat kera lain ngelakuin. Oh, oke. Pernah lihat itu. Tapi argumennya di sini, aping ini terbatas banget kemampuannya. Lebih kayak nyocokin pola gerakan kasar aja, sering nggak efisien. Dan yang paling penting, nggak ada pemahaman mendalam soal kenapa tindakan itu berhasil. Prinsip dibaliknya apa? Jadi cuma niru gerakannya aja ya? Kurang lebih gitu. Kera mungkin bisa niru gerakan mukul kacang, tapi susah buat niru proses yang lebih kompleks atau abstrak. Apalagi niru suara vokal manusia secara sengaja. Mereka juga susah nyaring mana bagian demonstrasi yang penting, mana yang enggak. Oke. Kalau burung beo gimana? Kan kita tahu mereka bisa membeo niru suara manusia, kadang persis banget. Betul. Tapi itu murni niru suara aja, niru auditori. Sama sekali nggak paham makna kata yang diucapin. Oh, jadi cuma suaranya, bukan artinya. Iya, mereka replikasi suara bukan makna. Nah, yang menarik dari dua contoh ini, aping kera dan perting beo. Aping dan perting ya? Iya, kemampuan mereka buat niru itu justru bergantung pada ketiadaan kreativitas atau interpretasi. Justru karena nggak kreatif. Bisa dibilang gitu. Kesetiaan replikasi mereka, sejauh itu mungkin ya, itu dijaga karena mereka nggak mencoba paham atau menjelaskan apa yang mereka tiru, cuma nyalin pola fisik atau suara yang bisa mereka tangkap. Batasan fundamental ya, berarti. Iya, itu batasan fundamental yang bedain mereka dari manusia. Hewan lain mungkin cerdas dengan cara lain, tapi soal replikasi budaya berbasis pemahaman kayaknya terbatas banget. Oke, jadi kalau hewan terbatas di situ, gimana manusia ngatasin batasan ini? Nah, disinilah kayaknya inti argumen bab ini muncul ya. Tepat sekali, ini kuncinya. Dan ini kayaknya benar-benar ngubah cara kita lihat proses belajar nih. Betul. Argumen utamanya adalah manusia itu nggak sekedar niru perilaku waktu kita belajar dari orang lain, kita ngelakuin sesuatu yang jauh lebih kompleks, jauh lebih kuat. Apa itu? Kita secara aktif dan kreatif menghasilkan penjelasan buat perilaku yang kita amati itu. Menghasilkan penjelasan. Iya, kita mencoba memahami kenapa orang itu melakukan itu. Apa tujuannya? Apa prinsip dasarnya? Kita nggak nyalin gerakan secara buta, tapi kita coba rekonstruksi ide atau pengetahuan di balik gerakan itu. Wah, berarti proses belajar kita itu mirip detektif gitu dong. Kita lihat bukti, yaitu perilakunya, terus kita bikin teori atau penjelasan tentang apa yang terjadi di belakang layar. Analogi detektif itu cukup pas ya. Bab ini ngegambarinya sebagai proses yang mirip metode ilmiah ala Popper. Popper lagi ya? Iya, kita bikin dugaan atau konjektur. Mungkin dia begini karena, gitu kan? Terus secara internal di kepala kita kritik dan uji dugaan penjelasan itu. Dikuji gimana? Iya, kita tanya ke diri sendiri, penjelasan ini masuk akal nggak ya? Konsisten nggak sama hal lain yang saya tahu? Ada penjelasan lain yang lebih bagus nggak? Nah, proses mental inilah bikin kritik, perbaiki penjelasan yang bikin kita bisa nangkep pengetahuan yang kompleks banget. Termasuk yang nggak diomongin langsung. Justru itu. Termasuk yang sering kali implisit atau nggak terucap. Coba pikirin deh, gimana kita belajar nuansa bahasa ibu kita? Atau aturan sosial yang nggak tertulis. Sopan santun, etiket. Iya juga ya. Atau bahkan konsep abstrak kayak adil atau wajar dalam interaksi sosial. Itu semua kan nggak bisa dipelajarin cuma dengan niru gerakan fisik aja. Benar. Ini juga bisa ngejelasin kenapa ya, kalau kita belajar sesuatu yang praktis, misalnya masak resep dari koki di TV gitu, Oke, contoh bagus. kita kan cenderung fokus ke langkah kunci sama bahannya. Dan secara intuitif, kita abaikan detail lain yang kayaknya nggak relevan. Misalnya, Misalnya cara kokinya ngelap keringat, atau merek panci yang dia pakai.
Kecuali kalau kita mikir itu penting banget ya. Betul, betul. Kita kayak aktif nyaring informasi berdasarkan penjelasan yang kita bangun tentang apa sih yang bikin resep ini berhasil. Gitu bukan? Persis, itu dia intinya. Kita nggak nyalin semua data sensorik mentah yang masuk. Nggak semua ditelan gitu aja ya. Enggak, kita proses lewat filter penjelasan. Apa yang penting di sini? Apa tujuannya? Prinsip kerjanya gimana? Nah, kemampuan buat fokus ke makna dan ngebaikan yang nggak relevan, ini ciri khas pembelajaran berbasis penjelasan. Jadi kita kayak nemuin ulang idenya di kepala kita. Efisien dan fleksibel daripada sekedar apping. Kenapa lebih efisien? Karena kita nggak cuma replikasi satu tindakan spesifik, kita dapat pemahaman yang bisa kita terapkan di situasi baru. Lebih general gitu. Oke. Ini mulai nyambung nih kepingan-kepingan teka-teki tadi. Kalau kemampuan bikin penjelasan ini begitu kuat buat replikasi ide, gimana ini akhirnya ngejawab pertanyaan awal soal evolusi kreativitas di masyarakat statis tadi? Kan tadi dibilang kreativitas awal mungkin buat konformitas. Iya. Nah, hipotesisnya kan, kreativitas interpretatif awal itu bantu individu paham dan ikutin aturan kompleks masyarakat statis. Oke. Tapi begitu mekanisme kognitif buat bikin penjelasan ini mulai berkembang, walaupun awalnya buat tujuan konformitas, secara nggak sengaja, ini ngebuka pintu ke cara replikasi meme yang jauh lebih unggul dibanding niru fisik ala hewan. Lebih unggul gimana? Ya, replikasi berbasis penjelasan ini secara inherent lebih efisien, lebih akurat juga dalam mentransfer makna, bukan cuma bentuk luarnya, dan mampu nangani ide-ide yang jauh lebih kompleks dan abstrak. Dan ini kemudian menciptakan tekanan evolusi baru. Jadi kayak bola salju gitu. Tepat sekali. Begitu kemampuan ini muncul, dia ngasih keuntungan adaptif yang gede banget. Individu yang lebih jago memahami dan mereplikasi ide-ide kompleks lewat penjelasan, ya bakal lebih sukses. Lebih survive, lebih bisa nurunin ilmunya. Kurang lebih gitu. Ini ciptain tekanan seleksi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan kreatif penjelasan itu sendiri. Terjadilah yang namanya koevolusi. Koevolusi antar apa? Antara kemampuan kreatif yang makin baik sama kemampuan transmisi dan pengembangan meme atau ide budaya yang makin kompleks. Kemampuan kreatif yang lebih baik memungkinkan meme yang lebih canggih, dan meme yang lebih canggih ini nuntut dan milih kemampuan kreatif yang lebih tinggi lagi buat bisa dipahami dan direplikasi. Jadi saling tarik-menarik gitu ya? Iya, kayak lingkaran umpan balik positif. Kreativitas itu nggak harus berevolusi buat tujuan inovasi universal dari awal. Dia bisa berkembang pesat karena keunggulan yang luar biasa dalam tugas dasar, mereplikasi budaya secara efektif. Nah, ada bagian penting nih soal keunggulan ini, yang ditekankan di bab ini. Katanya bisa mencapai ekspresi universal. Bisa dijelasin lagi maksudnya apa? Nah, ini konsep kunci banget nih, ekspresi universal. Universal ya? Artinya, kemampuan kita untuk secara prinsip ya, bisa mempelajari, merepresentasikan, dan mengkomunikasikan segala jenis ide atau konsep yang bisa dijelaskan. Segala jenis? Iya, beda sama aping kerah, yang terbatas cuma niru tindakan fisik tertentu, atau paroting beo yang cuma suara. Kemampuan manusia buat bikin penjelasan itu nggak terikat sama domain tertentu. Contohnya? Kita bisa bikin penjelasan buat fisika, matematika, filsafat, seni, aturan sosial, cara kerja mesin, apa aja. Kemampuan kognitif dasar buat bikin hipotesis dan kritik penjelasan ini sifatnya universal. Oh, jadi alatnya sama, bisa dipakai buat macam-macam gitu ya? Betul. Inilah yang memungkinkan ledakan pengetahuan dan keragaman budaya manusia yang nggak kita lihat di spesies lain. Kera mungkin punya budaya alat sederhana, tapi itu terbatas banget dan lambat banget berubahnya. Iya, balik ke perkakas batu tadi ya. Nah, itu dia. Manusia karena punya replikasi berbasis penjelasan, bisa ngumpulin dan nyebarin pengetahuan dalam skala dan kecepatan yang beda banget. Jadi, lompatan dari niru terbatas ke replikasi berbasis penjelasan yang universal ini bukan cuma sekedar lebih efisien ya, tapi perubahan mendasar banget dalam evolusi. Benar. Menurut kerangka berpikir penulis buku ini, David Deutsch, transisi ini adalah contoh nyata dari apa yang dia sebut permulaan dari ketakterhinggaan, the beginning of infinity. Permulaan dari ketakterhinggaan. Iya, ini titik di mana evolusi nggak lagi cuma dibatasi sama perubahan genetik yang lambat, tapi juga didorong oleh evolusi meme, evolusi ide, yang bisa berubah dan nyebar jauh lebih cepat lewat mekanisme penjelasan kreatif ini. Jadi ada mesin evolusi baru ya, selain gen. Bisa dibilang gitu,
Kemampuan buat menghasilkan dan berbagi penjelasan ini membuka potensi yang nggak terbatas buat pertumbuhan pengetahuan, pemecahan masalah, kemajuan budaya. Kita jadi spesies yang nggak cuma adaptasi sama lingkungan, tapi aktif memahami dan membentuk lingkungan itu lewat ide-ide kita. Ini lompatan menuju potensi kemajuan yang secara prinsip tak terbatas. Baik. Mari kita coba tarik benang merahnya nih. Intinya, bab ini ngasih argumen kalau evolusi kreativitas manusia. Dalam arti kemampuan bikin penjelasan ya. Iya, dalam arti itu. Itu terkait erat sama cara unik kita mereplikasi ide atau meme. Kita nggak cuma niru perilaku kayak hewan. Bukan aping atau parroting. Betul. Tapi kita aktif merekonstruksi penjelasan di balik perilaku itu. Kita cari kenapanya. Dan yang menarik tadi, kemampuan krusial ini mungkin awalnya justru muncul dari kebutuhan buat lebih jago dalam memahami dan mengikuti aturan di masyarakat awal yang statis. Untuk konformitas ya awalnya. Iya, tapi begitu mekanisme kognitif buat penjelasan ini berkembang, ternyata dia jauh lebih unggul buat transmisi budaya secara umum. Lalu memicu koevolusi tadi. Betul, memicu koevolusi dengan kompleksitas meme, membuka pintu ke ekspresi universal, dan akhirnya meluncurkan potensi tak terbatas buat pertumbuhan pengetahuan yang jadi ciri khas kita. Jadi ini nempatin kreativitas sebagai penciptaan penjelasan, bukan cuma fitur tambahan gitu ya, tapi inti dari apa artinya jadi manusia yang bisa belajar dan berbudaya. Persis, fondasi dari banyak hal. Ini benar-benar menata ulang pemahaman kita soal kreativitas dan belajar ya. Hubungan mendalam antara kreativitas, penjelasan, dan pertumbuhan pengetahuan yang dijelasin di sini tuh rasanya fundamental banget. Iya, Bukan cuma kemampuan spesial buat seni atau sains, tapi mesin dasar di balik semua kemajuan dan pemahaman kita. betul. Kemampuan buat terus nyari dan memperbaiki penjelasan itu fondasinya. Nggak cuma buat replikasi budaya sehari-hari, tapi juga buat revolusi ilmiah, inovasi teknologi, pemahaman filosofis, bahkan apresiasi seni. Semuanya berakar di situ ya. Kayaknya semua berakar pada dorongan dan kemampuan buat menjelaskan itu. Nah, ini mungkin bawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih, yang bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan. Oke. Kalau inti dari kemampuan manusia yang bikin kita bisa replikasi ide kompleks dan bangun budaya yang kaya raya ini adalah kapasitas kita buat menghasilkan penjelasan. Untuk memahami mengapa dibalik apa. Iya, persis. Apa dong implikasinya buat sifat dasar dari pemahaman itu sendiri? Mungkinkah proses inti yang sama? Siklus bikin dugaan penjelasan, kritik internal, cari penjelasan yang lebih baik, lebih koheren, lebih susah diubah, itu nggak cuma kerja di evolusi budaya, atau pas kita belajar skill baru, Tapi juga merupakan mekanisme fundamental yang sama yang kerja di balik terobosan ilmiah besar, atau waktu seniman bikin karya yang nyentuh makna mendalam. Atau bahkan, ya sekarang ini juga, waktu Anda coba memahami dan mengevaluasi argumen-argumen yang kita diskusikan dari bab ini. menarik sekali pertanyaannya. Apakah ada semacam, katakanlah, algoritma universal buat penciptaan pengetahuan yang bekerja di semua domain ini? Ini gagasan yang kuat sih. Menggemakan tema universalitas yang lebih luas di buku The Beginning of Infinity ini. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Betul, sebuah pertanyaan yang dalam